Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayo ikhwah azani wa sallallahu alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya di pagi ini kita masih dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu berusaha berikhtiar semaksimal mungkin, yaitu mengisi waktu yang Allah berikan kepada kita di jalan kebaikan, melaksanakan berbagai macam kegiatan, melaksanakan berbagai amalan-amalan yang saleh. Semoga ikhtiar kita, usaha kita, upaya kita selalu dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan pula kita mendapatkan balasan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwah azani wa azakullah. Pada kesempatan pagi ini kita akan menyampaikan hadis lanjutan yang terkait dengan hadis yang ada dalam Kutaib Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuk kepada hadis yang ke-14. Di dalam hadis ke-14, tema yang akan kita sampaikan terkait dengan yaitu kehormatan darah seorang muslim. Artinya bahwasanya tidaklah mudah untuk menumpahkan darah, untuk mencabut nyawa, untuk membunuh. Pada asalnya adalah sesuatu yang haram, sesuatu yang dilarang untuk menumpahkan darah seorang muslim. Namun ada pengecualian yang pengecualian ini menyebabkan yang pada asalnya dilarang atau haram menumpahkan darah seorang muslim akhirnya dibolehkan. Hadisnya bersumber dari an Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin, al-thayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Juga diriwayatkan di dalam perawi yang lainnya, Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya.
Dalam hadis ini ya ikhwah azani wa azkullah, sahabat yang mulia yaitu Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yahillu, tidaklah halal. Namanya tidak halal artinya adalah haram. Apa yang tidak halal? Damu mri'in muslimin, darahnya seorang muslim. Tidaklah halal artinya haram, darahnya artinya menumpahkan darah. Menumpahkan darah seorang muslim. Illa, melainkan biihda salas, kecuali jika ada salah satu di antara tiga sebab. Salah satu di antara tiga sebab yang disebutkan di dalam hadis ini. Yang pertama adalah as-sayyibuz zani. As-sayyib itu orang yang pernah menikah kemudian dia berzina. Wan nafsu bin nafsi, dan yang kedua adalah jiwa dengan jiwa, artinya membunuh orang lain. Kemudian yang ketiga, wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, yaitu meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaahnya kaum muslimin, artinya murtad. Maka tiga hal inilah yang mengakibatkan yang tadinya darahnya seorang muslim terjaga, tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dibunuh. Seorang muslim melakukan tiga hal ini, maka hukumannya adalah hukuman ditumpahkan darahnya, yang artinya dibunuh. Nah, hadis ini adalah ikhwah azani wa azakullah, adalah hadis yang dimana Islam ini betul-betul pada asalnya, pada awalnya itu menjaga darahnya kaum muslimin. Jadi tidak mudah untuk ditumpahkan, tidak mudah untuk membunuh orang lain. Dan bahkan hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW itu ketika beliau sedang haji wada. Ketika sedang haji wada, haji yang pertama dan terakhirnya Rasulullah SAW. Maka di dalam petikan haji, di dalam petikan hadisnya ketika beliau berkhutbah, beliau bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun ka hurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada liyuballighi syahidul ghaib. Yang artinya bahwasanya sesungguhnya dima'akum, darah-darah kalian, wa amwalakum, dan harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan kalian, bainakum, di antara kalian, itu haram, itu tidak dibolehkan, dilarang. Maksudnya apa? Tidak boleh saling menumpahkan darah, tidak boleh saling merampas harta, tidak boleh saling merendahkan kehormatan orang lain. Haram hukumnya. Kahormati yaumikum hada, sebagaimana haramnya, sebagaimana sucinya, yaitu pada hari ini, pada hari ketika Rasulullah SAW berhaji wada, yaitu seketika khutbah di tanggal 9 Dzulhijjah, di hari Arafah. Fi syahrikum hada, di bulan ini, bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hada, di negeri ini, di negeri Makkah. Maka ini menunjukkan bagaimanakah Rasulullah SAW menyebutkan akan kemuliaan, akan berharganya yang namanya darahnya seorang muslim, berharganya hartanya seorang muslim, berharganya kehormatan seorang muslim. Tidak boleh sembarangan untuk dilecehkan, untuk ditumpahkan, untuk dirampas. Tidak boleh sembarangan. Maka dibandingkan oleh Rasulullah SAW itu pada saat beliau menyampaikan hal ini.
yaitu ketika beliau sedang haji di hari ini, yaitu tanggal 9 di bulan Dzulhijjah, hari yang mulia, hari Arafah. Yang satu adalah waktunya wukuf para hujjaj, para jamaah haji. Dan di negeri ini pula, di negeri Makkah, kita tahu ada tempat yang namanya di Makkah yang mulia, yaitu Masjidil Haram yang di dalamnya ada Ka'bah. Itu adalah tempat yang sangat mulia. Maka darahnya seorang muslim ini juga mulia. Bahkan tidak hanya di negeri Makkah. Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadis yang lainnya, riwayat dari An-Nasai, At-Tirmidzi, dari Abdullah bin Amr. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, di mana dalam hadis tersebut dia bersabda, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. La zawalud dunya, sungguh hancurnya dunia ini, rusaknya dunia ini. Kalau dunia rusak berarti apa? Ya, kiamat. Ahwanu indallah, ini lebih ringan, lebih mudah atau lebih rendah. Indallah, di sisi Allah Ta'ala, min qatli rajulin muslim, daripada membunuh satu orang Islam. Bagaimanakah nilai? Bagaimana nilai, yaitu nyawanya seorang muslim dibandingkan dengan dunia seisinya, ini lebih berharga, lebih mulia nyawanya seorang muslim. Tapi apa yang kita dapat ya ikhwah, a'azani wa azakullah, betapa banyak orang-orang yang mereka itu seakan-akan tidak mempedulikan akan hal ini. Tidak ada sebab yang dibenarkan, maka mereka dengan mudahnya membunuh orang lain, bahkan sesama muslim. Apalagi kalau misalkan kita melihat yang namanya berita, hampir ya setiap hari, kalau bagi yang mengikuti berita yang namanya kriminal, kemudian ada yang mati, itu hampir setiap hari. Kalau kita mengikuti berita, bahkan misalnya berita seluruh dunia, ya ada saja setiap hari orang yang mati karena pembunuhan. Ini betapa seorang itu jauh dari yang namanya ilmu, sehingga mereka tidak menghargai yang namanya nyawa, karena memperturutkan hawa nafsunya, menginginkan ini dan itu, sehingga dia dengan mudahnya untuk membunuh orang lain. Dalam hadis sanada dari Buraidah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sabda, qatlul mu'mini a'dham indallah min zawalid dunya. Terbalik redaksinya, yaitu qatlul mu'min, membunuh orang yang beriman, itu a'dham, itu lebih besar urusannya, lebih besar masalahnya di sisi Allah daripada hancurnya dunia ini. Padahal sama-sama dunia yang menciptakan Allah, alam semesta bumi menciptakan Allah, manusia juga. Tapi manusia memiliki kemuliaan. Manusia diberi akal, manusia diberi nafsu, manusia disuruh melakukan berbagai macam perintah Allah, manusia disuruh untuk meninggalkan larangan-larangannya. Ini diantara sebab-sebab kenapa manusia ini mulia. Oleh karena itu, ya ikhwah azani wa azkullah, maka di awal dikatakan dalam hadis yang kita bacakan, la yahillu damu mri'im muslim, tidak halal, yaitu darah seorang muslim, maksudnya itu menumpahkannya, membunuhnya, illa biihda salasin, kecuali karena salah satu dari 3 sebab ini. Taib, ayo ikhwah azani wa azkullah. Yang pertama, yang pada asalnya darah seorang muslim itu terjaga, tidak boleh dihilangkan, tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dibunuh, dia akan mendapatkan hukuman, yaitu dengan ditumpahkan darahnya, dengan dibunuh, yaitu ketika siapa dia? As-sayyib az-zani, yaitu sayyib
az-zani. Siapa thayyib? Thayyib disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimallahu taala. Beliau menyebutkan as-sayyibuz zani huwa alladhi tazawwaja summa zana ba'da anna manallahu alaihi bizzawaj. As-sayyib adalah orang yang dia itu menikah, kemudian dia itu melakukan zina. Ba'da anna manallahu alaihi bizzawaj, setelah Allah anugerahkan kepada dia yaitu melangsungkan pernikahan. Jadi di sini yang namanya thayyib itu adalah orang yang sudah pernah menikah, baik dia itu posisinya saat itu sebagai suami yang masih punya istri, ataupun thayyib di sini dia itu sudah tidak punya istri atau suami, artinya duda atau janda. Maka ketika dia melakukan hal ini, yaitu melakukan perzinaan, maka dia hukumannya harus ditumpahkan darahnya. Yang tiada lain adalah dengan dirajam. Ya, dirajam dengan cara dilempari batu sampai meninggal. Maka kemudian beliau katakan fahada yahillu damuhu. Maka kalau thayyib ini duda, janda atau orang yang masih punya istri atau suami, kemudian dia itu membunuh orang, berzina, kemudian dia berzina dengan yang lain, maka li'annahu haddu ayyarjuma bil hijarah hatal maut. Karena hukumannya dia dirajam dengan dilempari batu sampai meninggal. Ayo ikhwah azani wa azakullah. Bagian yang pertama ini yaitu bagian tentang masalah zina dan dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Ini berbeda dengan orang yang belum menikah. Meskipun amalannya sama, ya. Meskipun amalannya sama, yaitu sama-sama zinanya, tapi hukumnya berbeda. Maka sedikit kita sampaikan tentang perbedaannya akan hal ini. Ayo ikhwah azani wa azkullah. Bicara tentang masalah zina, Al-Quran atau Allah Ta'ala dan Rasulnya itu telah mewanti-wanti, telah, yaitu bahasa kita apa, supaya tidak terjadi itu antisipasi, ya, supaya kita mengantisipasi supaya itu tidak terjadi. Maka di dalam ayat Allah Ta'ala surat Al-Isra ayat 32 Allah berfirman wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. La taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Bahasanya bukan jangan berzina, tapi lebih preventif, lebih antisipasi, yaitu jangan mendekati zina. Kenapa? Innahu kana fahisyah. Karena adalah satu yang fahisyah, satu yang buruk, satu yang jelek, perbuatan yang keji, wasa asabila, dan seburuk-buruk jalan. Kita tahu ya ikhwah azani wa azkullah, perzinahan adalah perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak halal. Artinya mereka itu bukan suami istri. Dan ketika dikatakan dalam ayat ini la taqrabuz zina, jangan mendekati zina, ini menunjukkan bahwasanya ketika ada seseorang dia itu melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada perzinaan dilarang. Apalagi amalannya. Sarana untuk menuju ke sana saja dilarang, apalagi amalannya. Tidak seperti orang yang pikirannya terbalik. Ya, ada saja orang yang biasanya entah dia itu bahasanya iseng, guyonan, tapi seperti itu biasanya muncul dari dalam dirinya, artinya dalam hatinya. Apa maksud kita terbalik pemikirannya atau akalnya? Dia mengatakan la taqrabuz zina, kan yang tidak boleh mendekati, ya kan yang tidak boleh mendekatinya.
Kalau kita nggak perlu mendekati tapi langsung bagaimana? Ya, ini malah pikiran yang nggak benar kan begitu. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Maka di sini menunjukkan bagaimanakah ketika amalan mendekati saja itu tidak boleh, apalagi melakukan perbuatannya. Dan bahasa yang pas ayat ini yang terkait dengan perkembangan zaman, khususnya zaman-zaman akhir yang semacam ini sulit dibendung. Bahkan para orang tua, bahkan orang tua muslim, ya naudzubillah, mereka itu tidak ingat dengan ayat ini. Bahkan justru menyuruh anak-anaknya untuk melakukan ayat ini, naudzubillah, yaitu pacaran. Ya, pacaran. Karena kalau mau jujur ya tidak ada laki-laki dan perempuan yang dia itu pacaran, entah keduanya atau entah salah satunya, tujuan mereka pacaran adalah zina. Tidak ada tujuan lain. Kalau tujuannya kan nanti kita mau menikah, kita ingin apa istilahnya PDKT, ya, penjelasan lebih dekat lagi, ingin mengetahui latar belakang, itu hanya ungkapan-ungkapan manis di bibir saja. Tapi pikiran dan hatinya, apalagi syaitan masuk di dalamnya, itu adalah zina. Dan sekarang lebih terang-terangan lagi. Lebih terang-terangan lagi. Tidak hanya pihak laki-lakinya. Kalau pihak laki-lakinya dalam tanda petik wajar. Wajar karena mereka yang lebih aktif. Tapi sekarang ini sudah tidak bisa dibedakan. Yang artinya bahkan yang perempuan pun itu juga sama saja, ya, sama saja. Bahkan karena mereka sudah terbiasa yang namanya pacaran, gonta-ganti pacar itu biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah akhir zaman. Maka jangan sampai kita itu yaitu memandang yang namanya pacaran ini ada nilai plusnya. Jangan sampai. Ya. Kita tahu itu tidak boleh karena begini, tapi masih ada nilai plusnya. Jangan sampai. Kalau kita masih memandang itu ada nilai plusnya, naudzubillah, sedikit demi sedikit akan terjerumus, akhirnya kita bisa menjadi orang yang memfasilitasi anak-anak kita akhirnya terjerumus dalam perbuatan zina, naudzubillah. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Maka tadi kita katakan betapa banyak, yaitu kaum muslimin, sebagian di antara mereka yang mereka orang memiliki ilmu, ketika dia punya anak gadis sudah umur 20 ke atas, 25 bahkan, kok seakan-akan tidak pernah ada yang datang laki-laki ke rumahnya, dikiranya anaknya ini bagaimana dan bagaimana. Akhirnya bingung karena tidak ada yang mendatangi, sehingga ketika ditanyai malah dia justru mencari, atau malah dibiarkan, atau malah dikondisikan supaya dia itu keluar dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka ini ada sesuatu yang aneh demikian terjadi. Naudzubillah. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Kembali kepada bahwasanya seorang yang dia itu terkena hukuman rajam itu adalah orang yang dia itu berzina dan kondisi dia adalah sudah pernah menikah, baik dia itu punya suami atau istri, ataupun dia sudah janda ataupun duda. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Yang pertama, bahwasanya ketika seorang itu berzina namun dia itu belum menikah dengan sah, belum menikah dengan sah, maka dalil yang menunjukkan hukuman baginya ada dalam surat An-Nur ayat yang kedua. Di dalam ayat itu Allah berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka az-zaniyah, wanita berzina,
wazani dan laki-laki yang berzina fajlidu maka cambuklah, deralah, kulla wahidi minhuma tiap-tiap di antara mereka mi'ata jaldah, itu 100 kali cambukan. 100 kali cambukan. Ini hukuman pertama bagi laki-laki ataupun perempuan yang berzina dalam kondisi dia belum pernah menikah. Kemudian yang kedua, hukuman bagi mereka, Allah berfirman wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah. Maka jangan belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agamanya Allah. Artinya kalau sudah ditetapkan itu harus dicambuk, didera, maka tidak boleh ada rasa kasihan. Ya. Jadi ketika melakukan hukuman itu tidak boleh ada rasa kasihan. Ini disyaratkan oleh Allah, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian yang berikutnya Allah berfirman, wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Dan disaksikan adab kepada mereka, hendaklah menyaksikannya itu ta'ifatun minal mu'minin, sekelompok orang dari mukmin. Bukannya malah disembunyikan hukumannya, tapi disiarkan atau ditampakkan. Ini juga merupakan efek jera bahasa kita. Ayo lehwa azani wa azkullah. Ketika hukum Islam diterapkan, yakinlah bahwasanya perbuatan-perbuatan semacam ini semakin lama akan semakin surut. Akan tapi sebaliknya ketika dilonggarkan, semakin lama akan semakin berkembang, semakin banyak. Dan itu yang terjadi. Ya, yang terjadi demikian. Ketika orang berzina, kemudian apalagi ketika berzina, kemudian ketika diinterogasi, oh ternyata dia itu memang pacarnya, suka sama suka, dibiarkan, naudzubillah. Ya, makanya adalah sesuatu yang merusak. Karena itu kita harus paham bagaimanakah hukum Islam tentang hal ini. Ayo lehwa hazani wazkullah. Kita katakan bahwasanya hukuman-hukuman yang akan kita bacakan di sini nanti itu ujung-ujungnya bukan atas inisiatif sendiri. Bukan atas inisiatif sendiri karena dalilnya begini. Misalkan ada orang berzina, dicambuk, langsung dicambuk. Tapi semuanya dikembalikan kepada ulil amr, dikembalikan kepada yang berhak, ya, kepada pemerintah atau penguasa. Bukan semata-mata karena ayat begini langsung melakukan secara sendiri, ya, tidak legal, tidak resmi, maka itu dilarang. Ayo lehwa azani wazikullah. Kemudian yang kedua, yaitu ketika yang berzina itu adalah mereka yang sudah pernah menikah. Maka dikatakan bahasanya yaitu muhson, yaitu orang yang muhson, orang yang mereka itu berarti sudah bersuami atau beristri. Baik dia itu masih punya suami atau istri, atau sudah tidak punya alias duda ataupun janda. Maka hukumannya sebagaimana yang kita katakan tadi. Dalilnya yang pertama disebutkan dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an, anna rajulan min Aslam ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang ini dia itu dari daerah namanya Aslam, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahaddatsahu annahu qad zana, dan dia menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menceritakan bahwasanya dia telah berzina, mengakui. Fasyahida ala nafsi, maka dia bersaksi untuk dirinya arba'a syahadatin, dengan 4 kali persaksian, sumpah bahwasanya saya berzina sampai 4 kali. Fa'amara bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan
farujima, maka dia dirajam, maka nakot uhsin. Kenapa dia dirajam? Karena dia orang yang muhson, artinya pernah menikah dengan nikah yang sah. Ini dalil yang pertama yang menunjukkan tentang hukuman orang yang dia itu pernah menikah kemudian berzina. Juga di dalam hadis yang lainnya yang menyebutkan tentang hal ini ada beberapa dalil. Namun itu adalah dalil yang mungkin mencukupi tentang hal ini. Ada beberapa kondisi-kondisi yang dimana ketika seseorang itu dirajam, maka yang pertama tadi dia itu pengakuan. Dia mengakui kalau telah melakukannya. Dan dia tadi adalah bersumpah 4 kali. Dan yang kedua inilah ketika seseorang itu dituduh, seorang yang dituduh berzina, maka harus mendatangkan 4 saksi. Nah, supaya kita tidak salah dalam hal ini, hendaklah kita kembali kepada dalil. Ya, dalil yang dimana di dalam dalil ini penjabarannya adalah sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat yang keempat. Ketika sebelum ditegakkannya yaitu rajam, maka orang yang dia itu berzina kemudian yang melaporkan itu adalah orang lain, maka dia harus mendatangkan 4 saksi. Allah berfirman walladzina yarmunal muhsanat, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang suci, wanita-wanita yang baik, menuduh berzina maksudnya, tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian mereka tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Artinya kalau bisa mendatangkan 4 saksi terpenuhi syaratnya. Kalau tidak bisa, fajliduhum samanina jaldah. Menuduh tidak bisa mendatangkan 4 saksi, justru dia yang dihukum. Berapa hukumannya? Dijilid atau didera atau dicambuk samanina jaldah, 80 kali. Wala takbalu lahum syahadatan abada, dan jangan diterima persaksiannya selama-lamanya karena telah dusta, bohong. Wa ulaika humul fasikun, itulah orang-orang yang fasik. Itulah orang-orang yang fasik. Begitu ketatnya ya oleh ikhwah terhadap masalah ini, meskipun ada 3 orang saksi, ya, yang jelas-jelas dia itu mengetahui akan hal itu, tapi kurang 1, tidak terpenuhi syaratnya. Oleh karena itu ya ikhwah azani wa urusan zina ini berat. Urusan yang sangat berat. Dan saksi di sini para ulama menjelaskan itu bukan hanya sekedar dia tahu 2 orang laki-laki perempuan ini ya masuk kamar, ya lama di situ, pikirannya nggak mungkin kalau dia hanya istilahnya guyonan saja dalam, nggak mungkin, pasti dia berzina gitu. Dan saksinya misalkan 10 tahu ini masuk kamar, ya maka bukan itu yang dimaksud dengan saksi. Yang dimaksud dengan saksi di sini adalah betul-betul dia melihat bahwasanya laki perempuan ini melakukan zina. Artinya melakukan hubungan suami istri itu. Ya, tidak hanya syak, tidak hanya keraguan-raguan atau dzon, persangkaan semata. Tapi betul-betul dia itu melihatnya. Nah, dalilnya perhatikan di dalam sebuah hadis yang dimana ini dalil yang lumayan panjang, yaitu terkait dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Di dalam hadis itu
Kait dengan penjelasan surat An-Nur itu, An Qasamah bin Zuhair, dari Qasamah bin Zuhair qol, dia mengatakan, lamma kana min sya'ni Abi Bakrah wal Mughirah alladzi kana wa dzakarul hadis qol fada'a syuhuda fa syahada Abu Bakrah wa Shiblu ibn Ma'bad wa Abu Abdillah Nafi. Faqala Umar hina syahida haula'i tsalatsa syaqqa ala Umar sya'nahu falamma qadima Ziyadun qala in tashhada insyaallah illa bihaqqin. Qal Ziyad amma zina fala ashhadu bih walakin qad ra'aitu amran qabihan. Qala Umar Allahu akbar hadduhum fajaladuhum. Qal faqala Abu Bakrah ba'dama darabahu asyhadu annahu zana fahamma Umar ayyu'ida alaihi al-jilad fanahahu Ali wa qala in jalattahu farjum sahibuk wa tarakahu wa lam yujlidhu. Yang artinya bahwasanya tatkala antara Abu Bakrah dengan Mughirah permasalahan tuduhan zina dilaporkan kepada Khalifah Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab minta didatangkan saksi-saksi, tadi seharusnya 4. Lalu datanglah Abu Bakrah, kemudian Syibil bin Ma'bad dan Abu Abdillah Nafi memberikan kesaksian bahwasanya memang ada kejadian perzinahan. Maka Umar pada waktu mereka bertiga memberikan saksian masih kurang satu. Maka beliau katakan permasalahan Abu Bakrah ini membuat Umar berada dalam posisi yang sulit, karena sudah 3 ya sahabatnya bersaksi tapi kurang 1, bingung. Tidak diterima itu benar, diterima itu masih kurang begitu. Maka ketika tatkala Ziyad datang, yang dia itu juga yang kebetulan jadi saksi katakanlah demikian, maka Umar bertanya, wahai Ziyad, jika engkau berani memberikan kesaksian, insya Allah tuduhan zina itu aku benarkan dan akan dilakukan rajam kepada orang yang berbuat zina itu. Apa ternyata katanya Ziyad? Maka kata Ziyad, adapun perbuatan zina maka aku tidak menyaksikan dia berzina. Amma zina fala asyhadu bih. Ya tadi kita katakan mungkin ketika itu sama-sama taunya dia sedang menuju suatu kamar misalkan demikian. Yang 3 ini mungkin dia memang katakanlah mengetahui secara pasti kejadiannya, tapi yang 1 ini tidak tahu secara pasti, mungkin tahunya hanya sekedar itu aja. Maka ketika 1 tidak mengakui di sini, apa yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu an? Namun aku melihat satu yang baru, maka Allahu Akbar. Umar mengatakan Allahu Akbar, hukumlah mereka. Siapa yang dihukum? Yang melaporkan ini 3 orang sahabat ini. Ya, hukumlah mereka. Kemudian 9 sahabat mendera mereka bertiga. Kemudian Abu Bakrah setelah dicampur oleh Umar menyatakan, wahai Umar, saya bersaksi sesungguhnya Al-Mughirah berzina. Kemudian Umar tidak menderanya lagi, namun dicegah oleh Ali bin Abi Thalib secara mengatakan kepada Umar, jika engkau mendera lagi maka rajamlah rekanmu itu. Jadi jangan didera saja tapi dirajam, malah dibalik begitu. Tapi akhirnya Umar membatalkan niatnya. Artinya sudah diberikan hukuman, ya sudah itu. Ini menunjukkan bagaimana oleh ikhwah beratnya, ya beratnya ketika seorang itu melakukan perbuatan zina dan dia sudah pernah menikah, maka hukumannya adalah dirajam. Nah, kembali kepada awal pembahasan kita, ini adalah salah satu penyebab darahnya seorang muslim yang tadinya haram, tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dibunuh, akhirnya dia dibunuh dikarenakan perbuatan dosanya tersebut. Ayyuhal azani wa azakumullah. Yang kedua, yaitu an-nafsu bin nafsi. An-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, maksudnya membunuh orang lain. Membunuh orang lain. Maka di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala juga telah ditetapkan dalam surat Al-Maidah
ayat yang ke-45, wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya, yaitu dalam kitab Taurat yang masih berlaku, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa. Artinya sampai di zaman Rasulullah SAW maka ditetapkan ini, bahwasanya yang namanya orang membunuh maka balasannya dia juga dibunuh, atau istilahnya qisas, ya, di qisas ini. Namun demikian ya ikhwah azani wa azkullah, di dalam fikih dijabarkan berdasarkan dalil dari beberapa ayat dan juga hadis, tidak secara mutlak, tidak secara langsung pokoknya ada orang membunuh dikisos balas dibunuh. Dilihat dulu apa yang terjadi. Maksudnya itu siapa yang membunuh, siapa yang dibunuh, itu juga harus diperhatikan. Maka yang pertama, ada yang namanya pembunuhan, kemudian nanti ternyata dia tidak dikisos. Ini yang perlu kita ketahui, kalau selain itu berarti nanti dikisos. Yang pertama yaitu ketika ada seorang bapak, seorang ayah itu membunuh anaknya. Seorang bapak membunuh anaknya. Bukan berarti kemudian dibolehkan, kemudian enggak. Tapi ini hukumannya bukan kisos gitu loh. Kita bicara tentang masalah hukuman, bukan masalah kebolehan. Dosanya besar. Dosanya sangat besar. Membunuh jiwa siapapun dibunuh adalah termasuk dosa-dosa besar. Dosa besar. Tapi ini kita bicara sedikit masalah fikihnya, siapa yang dibunuh begitu. Karena dalam hadis Rasulullah SAW, di dalam hadis yang sahih ya dari Ibnu Majah, beliau mengatakan la yuqtalul walidu bil walad. Seorang ayah tidak boleh dibunuh dengan sebab membunuh anaknya. Dihukum ya, dihukum ya, tapi tidak langsung dikisos. Tidak langsung dikisos. Ini adalah hadis yang meskipun ada yang mengatakan ini sanadnya dibicarakan, tapi ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Intinya tidak secara langsung, tidak secara langsung dikisos. Kemudian yang kedua itu adalah seorang yang merdeka, dia membunuh budak, membunuh budaknya. Ini juga tidak secara langsung dikisos, ya, karena budak miliknya majikan itu, miliknya majikan tersebut. Kemudian yang ketiga, dan ini ada rinciannya yang ketiga, yaitu seorang muslim yang dia membunuh orang kafir. Seorang muslim membunuh orang kafir, maka tidak secara langsung kemudian orang muslim dikisos, juga tidak. Nah, ketiga hal ini diantaranya berdasarkan ayat Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Di sana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang yang beriman, telah ditetapkan atas kalian yaitu al-qisas, yaitu hukum kisos fil qatla, di dalam masalah orang yang dibunuh, di dalam masalah pembunuhan. Perhatikan ayat berikutnya, ini menjadi dalil. Al-hurru bil hurri, orang merdeka dengan orang merdeka. Artinya orang merdeka kalau saya membunuh kisos. Tapi kalau al-hurru bil abdi, orang merdeka, juragan majikan membunuh budaknya, enggak termasuk di sini. Karena ayat berikutnya juga al-abdu bil abdi, hamba sahaya atau budak membunuh budak itu langsung kisos. Tapi kalau majikan membunuh budak tidak langsung, tidak langsung. Wal unsa bil unsa, dan juga yaitu perempuan dengan perempuan. Maka di sini menunjukkan bagaimanakah pembunuhan atau kisos ini ada tingkatan dan juga ada perinciannya. Kemudian yang ketiga tadi kita katakan terkait dengan seorang muslim yang bunuh orang kafir, ya, meskipun dia itu tidak langsung dikisos, ya, tapi dia juga melakukan perbuatan dosa. Ketika yang dibunuh siapa? Yaitu tiga kelompok, yaitu kafir, zimmi,
kafir mu'ahad dan kafir musta'man. Kalau kafir harbi itu namanya dia memerangi, maka dia justru diperintahkan untuk memerangi mereka, apalagi dalam suatu peperangan. Ya, kafir dhimmi adalah orang kafir yang dia itu berada di negerinya kaum muslim dan mereka membayar jizyah, membayar upeti untuk mendapatkan keamanan. Itu dhimmi, dia tidak memerangi. Kemudian kafir mu'ahad ini adalah kafir yang mereka itu orang kafir yang ada di dalamnya negeri kaum muslimin memiliki perjanjian. Jadi kafir ini ada perjanjian dengan pemerintah Islam yang dia itu dijamin keamanannya. Ada perjanjian mu'ahad. Adapun musta'man ini minta perlindungan. Orang kafir datang ke negeri muslim minta dilindungi, ya, minta perlindungan supaya dilindungi. Maka ketika macam ini tidak boleh serta-merta dibunuh karena mereka tidak mengadakan perlawanan. Bahkan di dalam Islam dengan keadilannya memberikan warning, memberikan ancaman siapa yang membunuh ya, ketiga macam kafir ini selain kafir harbi itu dia tidak akan mencium bau surga. Maka dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, yaitu di dalam hadis sahih Ahmad riwayat sahih riwayat Ahmad dan juga yang lainnya dari Abdullah bin Amr di Sahih Al-Hakim. Maka beliau bersabda, Rasulullah SAW, man qatala qatilan min ahli dhimmah, barang siapa membunuh seorang dari ahlu dhimmah, tadi yang orang kafir yang dilindungi kaum muslim, pemerintah yang dia membayar jizyah, lam yarah raihatal jannah, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Wa inna la yujadu min masirati arba'ina ama, padahal aroma surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan, sangat jauh sekali. Maka ini menunjukkan bahwasannya seorang yang dia itu membunuh kafir jenis ini maka diancam dengan hal ini dan dia tidak langsung dibunuh. Adapun selain itu maka dibunuh, ya. Seperti tadi misalkan merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita, itu namanya kisos, itu namanya kisos. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Sebelum kita ke bagian yang ketiga yang C, maka terkait dengan yang masalah membunuh ini, ada memang beberapa hal yang itu di luar tiga hal ini. Mungkin sementara kita selesaikan dulu, yaitu bagian yang ketiga yang menjadikan seorang itu halal darahnya, yaitu watariku lidini hal mufariqu lil jamaah. Orang yang dia itu meninggalkan agama, lagi memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, artinya murtad. Maka ini juga mengakibatkan yang tadinya dia terjaga darahnya karena dia itu murtad keluar dari Islam, maka menjadi halal darahnya. Jadi halal darahnya karena dia adalah kafir. Nah, nanti tinggal dilihat kafirnya tadi mereka nanti golongannya yang mana? Golongannya yang mana? Ketika dia itu murtad, kemudian setelah murtad kemudian memerangi kaum muslimin, sudah jelas, ya, boleh langsung dibunuh. Dalam arti mereka memerangi berarti kafir harbi yang memerangi. Namun lagi kita ulangi lagi bahwasanya penentuan untuk langsung membunuh bukan pribadi, bukan inisiatif golongan, tidak. Semuanya harus perintah ulil amr. Hatta harb, meskipun itu berupa perang. Ya, perang itu tidak ada, bahasanya perang swasta itu tidak ada. Ya, namanya perang harus ada, yaitu komando dari pemimpin, dari ulil amr. Maka dari itu kita jangan memudah-mudahkan untuk yaitu membuat fatwa,
Karena ini berat, apalagi urusannya dengan nyawa. Urusannya dengan nyawanya seorang muslim. Dan kita lihat bagaimanakah kondisi, tidak usah jauh-jauh di negeri kita, kadang menyedihkan. Apalagi ketika nanti mendekati waktu-waktu yang namanya katakanlah pilkada, pilpres dan yang lainnya. Itu kadang-kadang sudah lupa haknya atau kehormatannya seorang muslim, lupa. Karena dia ingin mendukung orang yang dicalonkan, sudah pasang badan jadi pasukan berani mati, tanda tangan darah dan lain-lainnya, ya. Ini maunya apa, itu yang dicari apa, gitu loh, ya. Seakan-akan dia itu harus membela yang diusungnya, kemudian meskipun harus perang, meskipun harus bunuh-bunuhan dengan kelompok yang lainnya. Ini orang yang awam, ini orang yang tidak paham tentang masalah din, tentang masalah agama. Kalau orang yang paham, maka itu sesuatu yang aneh, bahasa kita sesuatu yang lucu bahkan. Kenapa kok sampai semacam itu? Ayo ikhwah azani wa asqallah. Tayyib. Yang ketiga yaitu orang yang meninggalkan agama dan misalkan dia di zaman, yaitu orang murtad. Maka dalam hadis Rasulullah SAW, di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, disebutkan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, dalam hadis yang singkat, man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang dia itu mengganti agamanya, menukar agamanya, artinya keluar dari Islam, faqtuluh, maka bunuhlah dia. Maka bunuhlah dia. Nah, dari ayat ini hadis ini yang mengucapkan adalah Rasulullah SAW. Siapa yang mengganti agamanya, siapa yang murtad, maka bunuhlah dia. Yang mengucapkan siapa? Rasulullah SAW. Siapa beliau? Pemimpin. Ya, maka ketika beliau mengatakan berarti memang ada perintah dari Rasulullah SAW. Maka ini tidak bisa secara langsung dipahami ketika di suatu tempat daerah ada di katakanlah desa begitu, ada orang yang yaitu murtad, kemudian kepala desanya mengatakan bunuh itu. Nah, dia harus konsultasi dulu ke atas sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya, hukum yang berlaku. Kalau misalkan ibaratnya presiden memerintahkan, pelaksananya lurah, itu bisa dari atas ke bawah. Tapi kalau ke bawah pemberi keputusan belum ke atas, ya tidak bisa. Artinya harus sesuai dengan bagaimanakah pemimpin tertingginya itu. Kalau misalkan itu dibolehkan, ya niscaya akan rusak. Punya aturan sendiri, punya kriteria sendiri, akhirnya tidak bisa berjalan dengan baik, artinya beda-beda satu dengan yang lainnya. Maka yang terkait dengan membunuh ini, yaitu membunuh orang-orang yang murtad. Jadi karena kondisinya ketika dia itu murtad, berarti dia menjadi orang yang kafir. Karena dia menjadi orang kafir itulah, maka dia dihukumi, yaitu halal darahnya sebagaimana orang kafir yang mereka memang aslinya kafir, begitu. Tinggal dikembalikan apakah dia itu kafirnya harbi, kafirnya zimmi, muahad ataupun musta'man. Nah, sekarang kita akan sampaikan tambahan supaya nanti lebih mewakili begitu yang terkait dengan al-qatl atau pembunuhan ini. Ada beberapa dalil meskipun di luar tiga ini. Di luar yaitu orang yang pernah menikah, janda ataupun duda ataupun masih punya suami yang muhsan, kemudian dia berzina. Kemudian yang kedua, orang yang membunuh orang lain, dan orang yang murtad. Maka mereka melakukan amalan di luar tiga ini, tapi juga dia diancam dengan dibunuh juga. Siapa itu? Yang pertama, yang sekarang ini naudzubillah, kita bermohon kepada Allah Ta'ala semoga kita diselamatkan dari ini semuanya, dan ini semakin gencar untuk dilakukan, yaitu hukuman bagi orang-orang yang liwat, yaitu homoseksual ataupun lesbian. Ya, hukuman bagi mereka ketika melakukannya
ini tidak ada ampun bagi mereka. Dalilnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtulu al-fa'il wal maf'ulu bih." Yang artinya bahwasanya man wajadtumuh, apabila kalian mendapati orang-orang ya'malu amala qaumi Lut, yang melakukan amalan perbuatannya kaumnya Nabi Lut, yaitu homoseksual, faqtulu, maka bunuhlah. Siapa yang bunuh? Al-fa'il wal maf'ul, baik dia itu pelakunya atau korbannya. Loh, korbannya ini mungkin dipaksa dan lainnya, dikatakan meskipun dia itu jadi korban. Karena yang terjadi ya ikhwan sekullah, ya betapa banyak orang-orang yang dia itu punya penyakit ini, ya penyakit suka sesama jenis ini. Awalnya dia itu jadi korban, akhirnya jadi pelakunya. Naudzubillah. Dan ini memang penyakit yang sangat kronis. Sekarang ini sudah banyak kita dapati. Antum mungkin juga tahu, di jalan-jalan, di tempat-tempat itu, mereka itu kan ya bahasanya tanpa malu. Ya, tanpa malu. Kalau mungkin perempuan sih gak terlalu kelihatan. Tapi kalau yang sudah tahu cirinya ya tahu. Kalau anak tidak paham. Tapi kalau laki-laki ini sudah banyak di jalan-jalan itu, jalan berdua dan tidak normal bahasanya sudah. Kalau sama-sama normalnya jalan sih biasa. Lah ini dari sisi pakaiannya, ya kemudian dari sisi cara jalannya, dari sisi cara ngomongnya, itu sendiri sudah tidak normal. Dan itu banyak. Dan mereka sudah tidak malu lagi yang semacam itu. Ya, sudah tidak malu lagi. Bahasanya kalau misalkan mereka itu katakanlah apa namanya, waria atau banci begitu, sama bancinya ya memang itu penyakitnya dia begitu. Tapi ini kadang-kadang pasangan dia memang. Pasangan itu maksudnya yang satu penampilannya normal laki-laki, yang satu ini lembeng. Ya banci itu gitu loh, ya. Dan kadang-kadang meskipun pakaiannya adalah pakaian yang katakanlah tetap pakaian yang bukan perempuan itu enggak, tapi ciri-cirinya kelihatan. Dan itu banyak, ya. Maka di dalam Islam telah jelas diatur di sini, kalau memang mereka sampai melakukan perbuatan itu hukumnya berat, yaitu faqtulu. Ya? Enggak, ya namanya ini mesti ada saksinya begitu. Ya. Artinya begini, dikatakan di sini man wajadtumuh, jika kalian mendapati berarti ada yang tahu, kan begitu. Kalau tidak tahu ya nggak ngerti. Ya, jadi mendapati. Mumpung ingat, biasanya ditanyakan, nanti supaya tidak tanya. Sekarang ini banyak orang yang mengatakan sekarang sudah zamannya ID, kan begitu. Ada mungkin dari rekaman CCTV dan yang lainnya. Apakah itu bisa jadi hukum? Maka wallahu alam, dari ayat yang kita katakan tadi itu, maka itu secara zahir. Karena IT ini juga tidak bisa dipercaya 100%. Iya kan? Jadi sekarang begitu banyaknya editan-editan dan yang lainnya. Ya kasarannya meskipun itu terjadi, bahkan bahasanya dijebak, bukan dijebak apa? Dipasangi itu dia ya dijebak ya. Maksudnya dia itu misalkan, wah ini orangnya biasanya berbuat di sini, di situ dipasangi CCTV. Jelas orang ini ke situ melakukan perbuatan zina, ya. Tapi ini nanti permasalahannya, ketika itu nanti dilegalkan, betapa banyak orang-orang yang pandai dalam masalah IT kemudian dia merusak saudaranya yang lain. Sehingga ada namanya sekarang kan ahli IT dan yang lainnya. Ini benar apa enggak? Maka kita kembali kepada Islam, bahwasanya kalau urusan ini bukan urusan yang ringan. Urusan yang ringan maka mendatangkan yaitu 4 orang saksi. Adapun alat itu bisa diperalat manusia, ya, bisa digunakan dengan benar, bisa digunakan dengan salah. Maka kita tidak menghukumi dengan hal seperti itu.
Beda lagi kalau misalkan dibalik, ada saksi, kemudian itu sudah benar, kemudian diperkuat dengan ini, yaitu hanya sekedar tambahan, tidak pun juga tidak apa-apa. Maka ingatlah hadis yang terkait dengan Khalifah Umar tadi, sudah ada tiga yang menyaksikan, kurang satu tidak diterima. Ya, kurang satu tidak diterima. Nah, kalau video itu berapa orang? Nggak ada orangnya. Nggak ada orang yang dia masang ditinggalkan begitu. Nggak ada orangnya begitu. Ya, maka kita jangan sampai merubah suatu hukum yang itu sudah pas, sudah jelas, kemudian dengan berbagai macam hal yang terjadi perkembangan semacam ini. Wallahu a'lam bishawab. Ayo ikhwah azanillah. Jadi itu dosa yang lain yang terkait dengan seorang itu akhirnya darahnya menjadi atau nyawanya itu menjadi halal dikala mereka melakukan perbuatan liwat, yaitu suka sesama jenis dan melakukan perbuatan zina. Kemudian yang lainnya pula, yaitu seorang laki-laki yang mereka menikahi mahramnya, menikahi wanita mahramnya. Maka ini jelas tidak boleh, jelas tidak dibolehkan. Orang menikah itu mahram apa bukan? Mau menikah itu bukan sudah menikah. Kalau sebelum menikah itu ya bukan mahramnya. Kalau dengan mahramnya tidak boleh, ya. Maka ketika dia itu mau menikah, laki dan perempuan ini bukan mahram. Ketika menikah dia jadi suami istri, ya. Maka di sini Allah, maka ketika ada laki-laki itu menikahi wanita yang itu adalah mahramnya, ini juga berarti melanggar syariat Islam, dan ini juga termasuk di dalam hal ini. Di dalam masalah diperintahkan juga untuk membunuhnya, karena sudah dia membuat aturan baru dalam Islam ketika itu dibolehkan. Naudzubillah. Kemudian yang ketiga selain itu, yaitu as-sahir, yaitu tukang sihir. Ya, tukang sihir, maka di dalam hadis Sunan At-Tirmidzi dari Jundub secara marfu, bahwasanya dikatakan haddus sahiri darbatun bisayf, bahwasanya hukuman bagi tukang sihir itu adalah dipukul dengan pedang, ditebas dengan pedang, yaitu dibunuh, dipenggal itu. Ya, dibunuh dengan pedang artinya ya dibunuh begitu. Maka ini menunjukkan bagaimanakah beratnya yang namanya amalan sihir atau tukang sihir ini. Dan berikutnya ya ikhwah azani wazakumullah, ini ada beberapa poin, mungkin kita sebutkan 2 poin lagi. Poin yang berikutnya itu adalah disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Zubair, riwayat Imam Nasai, beliau meriwayatkan Rasul bersabda, man rafa'as silah summa wada'ahu fadamuhu hadarun. Barang siapa menghunus pedang kemudian dia meletakkannya, ya, maka darahnya tidak ada perhitungan, sia-sia. Ini maksudnya meletakkan bukan berarti ketika menghunus diletakkan, enggak, ya. Maka disebutkan oleh pensyarah tentang hadis ini, maksudnya meletakkan itu ketika sudah dihunus kemudian ditancapkan atau dibunuhkan kepada orang lain, berarti dia membunuh, ya, membunuh. Artinya di sini dia menghunus pedang dan siap untuk membunuh, maka ini juga dihukumi dia itu sudah berniat untuk membunuh itu. Artinya kalau dia tidak segera dicegah, dia akan membunuh, ya, dia akan membunuhnya. Maka dikatakan di sini memang ada yang bahasanya yaitu wakaf, yaitu dia itu terdiam, tidak mengatakan tentang hal ini, apakah ini dihukumi membunuh atau tidak. Tapi ada yang menyebutkan bahwasanya karena dia itu sudah mengangkat pedang, ini isyarat dia itu akan membunuh, maka balasannya dia nanti dibunuh juga. Ada yang mengatakan tawakuf, ya, wallahu a'lam. Yang terakhir ya ikhwah azanillah,
Ini yang mungkin akhir-akhir ini bahkan sebelumnya itu terjadi. Ya. Siapa yang hukuman bagi dia seharusnya dibunuh, yaitu orang yang dia itu menggauli hewan. Antum mengikuti berita enggak? Kayaknya lebih anak sih tahunya cuma apa istilahnya hot apa namanya itu hot news ya, pokoknya ya heran aja kok ada orang di mana itu ya menikah dengan hewan. Di mana? Oh, di Gresik. Ya, di Gresik. Ya, menikah dengan hewan, dengan kambing. Ya, itu tidak sekali ini, sebelumnya juga ada saja dengan ini, dengan itu, dengan hewan. Dan ini dalilnya ada, hadisnya marfu. Ya, sampai pada Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, man ata bahimatan faktulu waktuluha ma'ah. Barang siapa yang menggauli hewan, maka bunuhlah ia dan hewan yang digaulinya itu juga. Ya, hewannya nggak salah. Ya, tapi dia karena tertarik dengan hewan dibunuh sekalian. Gitu. Dan ini ya subhanallah terjadi. Ya, terjadi. Itulah akhir zaman ya lehwah. Azanakullah. Jadi orang-orang itu ya karena sudah bahasanya itu jelas tidak punya ilmu, kemudian dia mungkin ya terpengaruh dengan sekitarnya dan dia tidak ada bahasa kasarnya, tidak ada sasaran manusia begitu, akhirnya hewan pun disasar. Ya, ini meskipun tidak melakukan pernikahan loh ya, apalagi dia itu mengucapkan akad naudzubillah. Ya, ini syariatnya siapa gitu. Misalnya siapa seperti itu di suatu padepokan apa gitu ya. Maka ini adalah kondisi yang ada. Maka secara hukum ketika ada orang yang melakukan itu, maka dia dihukumi dengan dibunuh juga. Tidak hanya dia tapi juga hewannya itu juga dibunuh. Ya. Ya supaya hewannya juga kasihan nanti ketika sekalian dibunuh aja ya. Ya lehwah azani wazakumullah. Jadi itu beberapa poin-poin yang dimana selain 3 poin di dalam hadis, ada beberapa poin yang memang di dalam hadis yang lainnya disebutkan oleh Rasulullah SAW juga mereka itu terancam dengan pembunuhan juga. Ya lehwah azani waskullah, itulah beberapa penjabaran atau penjelasan meskipun mungkin singkat yang terkait dengan bab ini, yang pada akhirnya kita simpulkan dari bab ini bahwasanya di dalam bab ini disebutkan beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama faedahnya bahwasanya hadis yang kita sebutkan tadi itu menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang muslim itu memiliki kehormatan. Kehormatan di sini bisa tadi yang pertama adalah darahnya, maka tidak mudah-mudah untuk ditumpahkan atau diambil nyawanya. Kemudian bisa harta bendanya, tidak boleh mudah-mudah untuk dirampas. Kemudian juga kehormatannya itu sendiri, yaitu direndahkan, dihinakan. Kemudian yang kedua, meskipun darah atau nyawa seorang muslim itu sangat mulia, sangat berharga, tapi itu akan jatuh atau dia akan gugur ketika melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Di antaranya 3 hal yang kita sebutkan di dalam hadis ini, yaitu seorang yang pernah menikah dan dia berzina, as-sayyibuz zani, ya baik itu duda ataupun janda ataupun yang sudah punya suami ataupun istri. Kemudian juga orang yang membunuh orang lain dan orang yang murtad. Kemudian berikutnya faedah yang bisa ambil pula ya ikhwah azani wa azakumullah. Kita mengambil pelajaran darinya bagaimanakah bagusnya metode Rasulullah SAW yang dimana beliau membagi suatu permasalahan yang di dalam permasalahan itu adalah bisa mencakup, misalkan satu itu bisa
memecahkan masalah yang lain-lainnya. Memecahkan masalah yang lainnya. Satu hukum, satu hadis bisa menjadi yaitu solusi bagi permasalahan yang banyak. Kemudian juga faedah yang kita ambil itu adalah janganlah seorang muslim itu mudah-mudah mempermainkan agama, yaitu dengan keluar dari agama alias murtad. Ya, betapa banyak orang itu kadang-kadang mereka bermain dengan hal ini. Misalkan dia pengen nyoba ya di agama lain gimana, kemudian dia keluar nanti masuk lagi. Ini adalah mempermainkan agama. Karena siapa yang jamin? Ya, ketika dia itu misalkan murtad dari Islam, nyoba agama yang lain, kemudian mati di sana. Ya, berarti mati dalam keadaan kafir. Dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Kemudian faedah pula yang bisa kita ambil darinya, maka hendaklah kita itu betul-betul memahami bahwasanya perbuatan-perbuatan yang kita sebutkan di dalam hadis itu adalah perbuatan yang tidak bisa diremehkan, perbuatan yang tidak bisa diremehkan, karena kenyataan fakta saat ini apa yang disebutkan Rasulullah SAW itu terjadi, ya, terjadinya semakin lama semakin besar, semakin lama semakin banyak, bukan semakin sedikit tapi semakin banyak. Maka kita harus waspada terhadap hal ini. Dan yang terakhir, bahwasanya pelaksanaan ini yang terpenting, pelaksanaan had, pelaksanaan hukuman-hukuman yang di dalam ayat dan hadis kita katakan harus dibunuh, harus dibunuh, harus dibunuh, itu adalah pelaksananya adalah siapa? Ulil amr, yaitu pemerintah atau penguasa, bukan masing-masing pribadi atau masing-masing kelompok ataupun golongan. Maka dari itu jangan sampai mendatangkan dalilnya benar, tapi kemudian amalannya ternyata menurut hawa nafsunya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Itulah ya ikhwah, ha'azani wa azkullah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Ada benarnya datang dari Allah Ta'ala. Kalau ada yang salah dari saya pribadi, al'afu minkum, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi, apa yang kurang atau yang kurang lengkap, silahkan nanti mungkin bisa diperdalam dengan belajar ke yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menambah ilmu kita, dan kita dimudahkan Allah Ta'ala untuk bisa mengamalkannya dan memahami dengan baik sehingga kita tidak salah di dalam mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.